Teman memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial, membantu Anda melewati berbagai tantangan, berbagi sukacita, dan memberikan dukungan ketika diperlukan. Definisi teman dapat bervariasi untuk setiap individu berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pribadi mereka. Tapi bagaimana kalau ada seorang teman yang tega mengkhianati Anda? Sahabat tarikh Islam populer, pada kisah kali ini sahabat Nuaiman menjual temannya di pasar budak. Ingin tahu kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, pada suatu hari Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suaibit bin Harmalah, tutur Abu Bakar, dan Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua diberi tugas masing-masing. Suaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang pergi berniaga, dan Suaibit menjaga perbekalan. Di waktu hari sudah menunjukkan siang, datanglah Nuaiman kepada Suaibit, "Wahai Suaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun, permintaan Nuaiman tidak digubris oleh Suaibit, karena Suaibit yang terkenal kuat dalam mengemban amanah. Lantas menjawab, "Kita harus menunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kembali." Mendengar jawaban Suaibit, Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu, atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja, Suaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Dengan perasaan kesal, Nuaiman pun bergegas pergi meninggalkan Suaibit sambil bergumam, "Awas kamu Suaibit, aku akan memberimu pelajaran." Di saat Nuaiman pergi meninggalkan Suaibit, ia mondar-mandir di pasar sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan kepada Suaibit. Nuaiman melihat penjual hamba sahaya, maka ide konyol melintas di pikirannya. Nuaiman mendatangi penjual hamba sahaya itu, lantas menanyakan satu persatu harga hamba sahaya yang ia jual. Ternyata hamba sahaya yang dijual berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Wahai saudagar, aku juga mempunyai hamba sahaya, saya akan menjualnya kepadamu dengan harga yang sangat murah," kata Nuaiman. Lantas penjual itu pun bertanya kepada Nuaiman, "Berapa harga yang akan kamu minta?" tanya si penjual. Tanpa perlu berpikir, Nuaiman pun menjawab dengan ekspresi yang serius, "Saya hanya minta 20 dirham saja." Mendengar pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, kecacatan, di mana ia takkan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suaibit yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Setelah Nuaiman menerima uang sebesar 20 dirham dari pembeli, pembeli pun bergegas untuk menangkap Suaibit sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya."
Aku bukan hamba sahaya. Aku adalah orang merdeka. Namun, teriakan itu tidak ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. Kami sudah tahu kekuranganmu dari tuanmu. Mereka yang menangkap Suwaibit tidak menghiraukan teriakan darinya sambil membawa Suwaibit dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga membelikan hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suwaibit di tempatnya. Dengan perasaan cemas lantas ia bertanya kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, di manakah Suwaibit?" Dengan tersenyum dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Wahai Abu Bakar, saya sudah menjualnya." Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkejut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan menebus kembali Suwaibit, hingga Suwaibit bebas dan kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka dari Syam, kisah ini diceritakan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Sahabat tarikh Islam populer yang dirahmati Allah, demikian beberapa kisah tentang sosok Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah yang selalu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bahkan beliau pernah tertawa beberapa kali saat berada di dekatnya. Sampai jumpa di kisah-kisah yang menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.